Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma anfa'a as-sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil mathil al-hukmiyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي خصه بجميع كمالات العبودية صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه بجلاله الأعلى جل وعلا وعينه من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه وتابعيه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا أما بعد فيا أيها الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, para jamaah dirahmati Allah, Bapak Ibu, semoga di malam hari ini kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat Allah dan maghfirahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus kita bisa beribadah, jalankan salah satu kewajiban kita yang talabul ilmi, dan khususnya malam ini untuk kesekian kalinya Alhamdulillah Allah pertemukan saya khususnya dengan para tamu-tamu yang terhormat Ini sebetulnya pensim kuring yang terang nami masing-masing mbahnya patepang suara kali jadi ayo 5 kali alhamdulillahnya jodoh berarti Junaidi Abah Junaid sah teh papa nih baik ya ini Abah sih Abah pang sepuhna ya pangorananya pangorana 17 mohon tes sering adamu 17 tahun alhamdulillah balik sahat ya Abu Ali Osman, waduh lengkap amat ya, diborong Abu Bakar Umar kurang alhamdulillah ya. Iya Abu Lukman ya, Ridwan, waduh Ridwan Kamil sanes Ridwan Kamil, aduh orang Bandung nyalon di Jakarta aduh ya nggak apa-apa ya alhamdulillah ya, semoga panjang umur sadayana yang dilancarkan di pamaksadananya segala hajatna khususnya dina perjuangan dakwahna sing pasihan kelancaran sing kenging ridwan Allah Subhanahu wa taala Jadi semoga dalam perjalanan dakwahnya tidak mengenal lelah Pak Agus ini belum tentu bisa diajak khuruj abot ajak ya Pak khuruj keluar Pak di Al-Muhajirin Pak Alhamdulillah ya, tak lupa salawat dan salam kita kita curahkan dan kita pahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi mungkin malam ini biasanya memang ngajinya nggak pengajian remaja tahsin Jadi karena ada hapunten ke para ke para jamaah sanes abdi menggurui pamidina keilmuan tehnya tebih lah itu saling berbagi mudah-mudahan bisa saling melengkapi
dalam hal dakwah dan keilmuan ya, saling menyemangati ya. Semoga khususnya jamaah di Mushola Al-Muhajirin ini ya, kedatangan tamu-tamu ini bisa lebih semangat lagi ibadahnya, khususnya dalam memakmurkan ya mushola atau masjid ya, karena innama ya'mur masajidallah man amana billah wal yaumil akhir qama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah ya, fa'sa ulaika yakunu minal muhtadin ya. Jadi dahulu memakmurkan masjid itu adalah ya diantaranya orang-orang musyrik ya. Jadi orang musyrik saja masih semangat untuk memakmurkan masjid ya. Makanya turun ayat maka nalil musyrikin ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ya, ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun innama ya'muru masajidallah ya. Jadi orang musyrik itu tidak pantas, tidak layak untuk memakmurkan masjid, sedangkan mereka sendiri menyaksikan bahwasanya diri mereka itu adalah yang mengingkari atau menyekutukan Allah ya, syahidina ala anfusihim bil kufr ya. Jadi seharusnya yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman pada Allah, pada hari akhir, dan mau mendirikan salat ya, menunaikan zakat, dan tidak ada yang diketakuti kecuali Allah ya. Mereka itu yang diharapkan. Asa itu semoga, cuma semoganya Allah itu pasti ya. Jadi asa semoga ya, Allah berkata semoga itu pasti menunjukkan kepastian, menunjukkan proses Pak ya. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin ya. Jadi bukan semoganya manusia, semoga manusia itu harapan, tapi semoganya Allah itu adalah suatu keniscayaan, suatu kepastian ya. Mereka yang mau memakmurkan masjid Allah, beriman kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, tidak ada yang takut kecuali kepada Allah, mereka itu pasti ya termasuk dari orang-orang yang Allah berikan petunjuk ya. Malam hari ini walaupun temanya sebetulnya tahsin ya, cuma ya kemarin kan sudah surat Ad-Duha ya, sedikit kita bahas, lanjutkan saja ya, nanti jadi minggu depan nanti tahsinnya gitu ya. Ini udah lama kita tidak mengkaji isi kandungan dari surat yang kita baca ya. Jadi suratnya naik ke atas ya. Jadi kalau surat itu belajar itu kan nggak masalah dari bawah ke atas, dari atas ke bawah ya. Kecuali dalam sholat ya, dalam sholat diutamakan atas bawah ya. Jadi kadang sering saya ingatkan ya. Jadi kalau imam tidak membaca urutan surat itu jangan dari bawah ke atas ya. Jadi dari atas ke bawah. Jadi urutannya Fatihah, Baqarah, ya Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, begitu seterusnya Falaq bin Nas ya. Berarti kalau dari bawah An-Nas, Al-Falaq ya. Kalau udah belajar nggak apa-apa ya. Hari ini insyaallah kita bahas tentang surat Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila malam itu meliputi ya, menutupi ya. Lail ya, itu terambil dari kata gelap ya. Ummul Lailah. Apa itu artinya Ummul Lailah? Ya. Seorang ya yang akalnya itu terhalang, akalnya tertutupi karena minuman khamr ya, sehingga dia tidak bisa berpikir dengan baik sehingga khamr dalam bahasa Arab kadang disebut dengan ummul lailah ya. Lail ya artinya gelap ya, demi malam ya. Jadi ayat ini, surat ini turun di Makkiyah ya. Surat Makkiyah itu surat apa? Surah Makkiyah. Apa Bu? Surat yang turun di Makkah gitu. Udah bagus. Apa surat Makkiyah? Bagus mencalakan biasanya. Salah berarti salah ya.
Hah? Surat pendek. Ide itu surat pendek nih. Aduh, ampun nih. Dan surat apa? Surat Makkiyah itu? Surat yang turun di Makkah boleh. Ya. Kurang tepat ya. Tidak salah tapi kurang tepat. Jadi ada nanti surat yang turun di Makkah juga sama. Ya. Tapi nanti suratnya Madaniyah. Coba. Ada surat yang turun di Makkah, tapi Madaniyah. Nah, kan? Bingung kan? Ayo, berarti apa surat Makkiyah itu? Hah? Nah, tuh lihat tuh. Surah Google maning. Oh. Hah? Jadi surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Gitu ya. Jadi nanti ada beberapa surat ya. Bahkan nanti termasuk surat Madaniyah, beberapa ayat itu bahkan nanti ketika Nabi sesudah turunnya di Makkah ya. Kan ada beberapa ayat ya dalam surat Madaniyah itu kita tahu Al-Qur'an itu tidak turun sekaligus ya, termasuk surat-surat ya. Surah Al-Baqarah itu sendiri surat Madaniyah, tapi ada beberapa ayatnya itu turun di Makkah ya. Ada ayat yang terakhir turun kepada Nabi itu ayat apa? Kita taunya Al-Yauma Akmaltu Lakum ya. Ayat terakhir yang paling akhir yang diturunkan kepada Nabi itu ada di surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah 281 ya berarti ya. Kita tahu surat yang ayat paling panjang itu kan 282 ya. Tentang tentang utang piutang ya. Itu kan satu halaman ya. Jadi sebelum ayat itu wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, itu ya. Itu ayat terakhir yang turun kepada baginda Rasul ya. Termasuk ayat-ayat terakhir itu kan al-yauma akmaltu lakum, surah Al-Maidah ya, ayat ketiga. Itu kan yang masyhur ya. Tapi sebetulnya ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi itu surah Al-Baqarah. Nah, ini turunkan di Makkah. Sudah Nabi hijrah ya. Ayat 281 ya. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ya, itu baru sebenarnya ayat tentang utang piutang ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wa la yaktub bainakum katibun bil 'adl. Itu satu halaman ya. Baik, kita lanjut ya. Surah Al-Lail. Ya, ini surah yang diturunkan pada Nabi ya sebelum Nabi hijrah ya. Wal-laili idza yaghsha, demi malam ya apabila malam itu ya meliputi ya menutupi. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila tajalla, siang itu telah menampakkan ya apa yang tidak nampak di waktu malam. Tajalla ya, telah nampak. Di surah ini Allah berfirman pertama menggunakan kata lail, malam. Nah, nanti di surat Asy-Syams baru ya matahari, demi matahari wadduha ya. Nah, di sini Allah berfirman dengan malam ya. Jadi ketika Nabi ya ada di surah Ad-Duha ya. Ada di surah Ad-Duha kemarin ya bahwasanya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu ya. Jadi wajadaka dhallan fahada, lalu dia Allah ya mendapatimu dalam keadaan bingung ya, kemudian Allah berikan petunjuk ya. Nah, sehingga ketika Nabi menghadapi situasi
dan keadaan masyarakat pada masa jahiliyah, ya. Kita tahu pada masa jahiliyah itu seluruh masyarakatnya, ya, bukan berarti masyarakatnya itu bodoh. Ya, orang-orang Arab itu pinter-pinter, ya, dari segi intelektualnya, ya, atau daya pikirnya itu kuat. Makanya, ya, Bapak Ibu, kenapa Nabi itu diutus dalam keadaan ummi? Ummi itu apa artinya? Dia pernah belajar membaca dan menulis, ya. Bukan berarti Nabi itu bodoh, ya. Jadi orang dulu, kenapa Nabi itu diutus dalam keadaan ummi? Karena standar IQ seseorang itu dilihat atau standarnya itu bagaimana daya tangkap mereka. Ya, bayangkan Nabi seorang pedagang itu mampu mengingat setiap detail barang dagangannya dan harganya dan jumlahnya tanpa dicatat. Makanya Nabi itu kan dapat gelar Al-Amin, ya. Jadi seseorang dianggap bodoh, dianggap dia ini kurang cakap ketika dia tidak mempunyai daya tangkap yang kuat, ya. Makanya dulu, kalau sekarang kebalik nih, Pak. Orang pintar baca, pintar nulis itu masih orang pintar, ya. Kalau dulu orang bisa baca, bisa tulis itu kurang pintar. Kenapa? Ya. Karena apa yang disampaikan harus dicatat. Ya. Nah, makanya Nabi itu kenapa diutus dalam keadaan, bukan nabinya yang bodoh. Karena memang standar seseorang itu dilihat dari daya ingat, ya. Bagaimana Nabi seorang pedagang, ya. Kita ini macam dagang gini, hafal nggak nih satu-satu nih, ya. Ini harganya sekian, jumlahnya sekian, ya. Itu kan Nabi pedagang, tapi mampu mengingat barang bawaan dengan detail, berapa jumlahnya, satuannya berapa, apa saja yang dibawa, ya, tanpa catatan, tanpa tulisan, ya. Makanya, ya, orang kalau IQ-nya lemah itu selalu ditulis, catat. Nah, ya kan? Ya. Bukan masyarakat jahiliyah itu, ya. Nah, itu kadang orang itu ada yang kurang tanggap, masa sih Nabi itu tidak bisa baca dan nulis? Itu kan kebalik daya, ya itu sekarang. Jadi kalau dulu itu dilihat itu dari daya tangkapnya kuat, apa yang disampaikan langsung ingat dan nggak pernah lupa, ya. Kalau orang sekarang kan ingatnya lama, lupanya sekali, gitu, ya. Ya, sekali lupa maksudnya, ngapalinnya bertahun-tahun, berminggu-minggu, ya. Nah, tekaup neleno bohai, langsung hilang hafalan. Ya kan? Nah, iya. Imam Syafi'i kan itu begitu cerdasnya, nggak sengaja lihat betis wanita langsung hilang separuh hafalannya. Cuma kalau Imam Syafi'i cerdas, sekali ngapal langsung ingat, ya. Ini pocet. Ngapalnya lama, hilangnya cepat. Itu orang sekarang, ya. Nah, itu, ya. Jadi bukan masyarakatnya yang jahiliyah, ya. Jadi masyarakat Nabi itu kan itu masyhur. Ya, bahkan orang Yahudi, orang Nasrani tahu, nah ini Nabi yang ummi, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyan alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal, yang mereka dapati seorang nabi yang ummi, mereka dapati dalam Taurat dan Injil, ya. Jadi bukan masyarakat jahiliyah itu bodoh, ya, pintar. Cuma bodohnya itu gimana? Ya bodoh, ya, mereka buat Tuhan dari batu, dari roti dan lain sebagainya disembah, ya. Ada anak perempuan lahir dikubur, ya. Jadi dari segi moral itu rusak betul, ya.
Nah, sehingga di sini di awal di surat ini dimulai dengan ya ini bahasa apa namanya, bahasa kiasan ya, malam itu diumpamakan dengan gelapnya hati manusia ya. Jadi bagaimana saat itu masyarakat jahiliyah itu ya itu gelap hatinya ya. Bukan mereka bodoh ya. Kemudian wan nahari idza tajalla, demi siang ya. Siang ini diibaratkan seperti ya seperti apa namanya sinar ya, sinar iman yang datang ya. Ketika sinar itu datang menampakkan apa yang tidak terlihat di malam hari ya. Malam hari diibaratkan seperti kegelapan yang di dalamnya banyak segala macam ya apa namanya kejahatan ya, berbagai macam bahaya ya. Dan siang diibaratkan seperti sinar keimanan ya yang menjadi apa namanya pelita untuk ya hati seseorang ya. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa ya. Perhatikan ada ma bersambung dengan khalaqa ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab dalam ilmu nahwu itu adalah ada ma bersambung dengan kata kerja, disebut dengan ma masdariyah ya. Apa namanya apa masdar itu? Masdaryono ya, Masdaryono isim masdar ya. Khalaqa itu kata kerja ya. Ada yang mengartikan ma itu dengan man itu maksudnya siapa yang, maksudnya demi yang telah menciptakan manusia demi yang telah menciptakan dzakar laki-laki atau jantan, wal unsa perempuan atau betina ya. Jadi kalau digabung ma dengan khalaqa ya, sehingga maknanya bisa ditakwil dengan isim masdar ya. Jadi kalau isim masdar itu kan tasrif istilahi, bentuk ketiga dari tasrif istilahi ya. Khalaqa yakhluqu khalqan, khalaqa menciptakan, berarti isi masdarnya artinya penciptaan. Sehingga ma ini dikaitkan dengan bentuk kata kerja, digabung sehingga tidak terikat dengan kata kerja. Kalau khalaqa itu kan telah menciptakan. Ya kalau diartikan dengan man, wa ma khalaqan dzakara wal unsa, demi yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan ya. Jadi kalau ditakwil kalau maknanya itu digabung ma dengan khalaqa artinya demi penciptaan. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan ya. Nah, sekarang kembali ke ayat pertama. Malam itu bertingkat-tingkat tidak, Pak? Apakah langsung malam gini? Enggak. Siang sama ya, enggak langsung malam langsung terang ya. Kemudian terang langsung gelap. Pasti bertingkat-tingkat, bertahap. Gitu ya. Manusia sama tidak? Nah, dari bayi ya, balita ya, anak-anak, remaja terus sampai ya, aki-aki. Ya. Nah, bertahap, bertingkat-tingkat. Sehingga begitupun usaha kita Bapak Ibu ya. Ini berbagai macam usaha, apa yang kita usahakan itu bermacam-macam. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya ya usaha kalian ya, apa yang kalian usahakan itu beraneka ragam ya, seperti malam dengan siang ya. Ada kalau kita malam ya, ada petang, senja, apa urutannya tuh? Petang dulu ya, petang, nah, sampai ya tengah malam terus ya, fajar ya, subuh pun sama, nggak langsung ya. Ada fajar sodik ya, ada fajar terus bertingkat-tingkat masuk syuruk ya, terus sampai waktu duha, terus sampai tengah hari ya, bermacam. Kita pun sama
Kita ini Allah ciptakan bermacam-macam, laki-laki, perempuan, beraneka ragam. Nah, maka ya kita pun sesuai dengan apa yang kita usahakan. Inna sa'yakum lasyatta. Ya, ada yang bertakwa, ada yang kurang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Gitu kan? Ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ya, ada yang tidak pintar, bermacam-macam. Ya, ada yang soleh, kurang soleh, tidak soleh kan gitu. Ya, usaha kita beraneka ragam, ya, bermacam-macam. Ya, begitupun tingkatan derajat seseorang di mata Allah itu, di sisi Allah itu ya bermacam-macam, sesuai dengan tingkat ketakwaannya. Ya, hanya ya kita ini tidak ada bedanya di mata Allah, di dalam pandangan Allah kita tidak berbeda. Hanya yang membedakan apa? Tingkat ketakwaan kita. Inna akramakum 'indallahi atqakum, ya. Beraneka ragam, ya. Nah, kita ini semua sama, nggak ada si kaya, nggak ada si miskin, tidak ada kulit hitam, kulit putih, kulit sawo matang, sawo busuk, Bu. Ya. Nah, kulit kuning nggak ada. Di mata Allah semuanya sama, yang membedakan tingkat ketakwaannya. Inna sa'yakum lasyatta. Karena beraneka ragam, maka berbeda pula hasilnya. Fa amma man a'ta wattaqa. Apa yang Allah berikan itu enggak sama. Ya. Apa yang Allah berikan untuk kita pun berbeda-beda. Karena sesuai dengan tingkat ya ketakwaan seseorang. Fa amma man a'ta, maka adapun man, orang yang a'ta, dia memberi. Nah, di sini tidak disebutkan memberi apa? Memberi apa? Nah, ya, dia mau memberi dan dia bertakwa. Di sini tidak disebutkan. Orang yang mau memberi dan mau bertakwa kepada Allah. Nah, dalam kaitan memberi ini tidak Allah sebutkan. Ya, sehingga ini maknanya umum. Memberi apa? Ada orang yang mampu dari segi materi memberi hartanya untuk yang membutuhkan. Ada orang yang mampu dari segi ilmu, dia berikan ilmunya, tidak mau menyembunyikan ilmunya, karena menyembunyikan ilmu termasuk dosa besar. Ya, orang pelit, nah itu kan orang pelit, orang celaka. Ya, wa may yuqa syuhha nafsihi wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Siapa yang dipelihara oleh Allah, dijaga terhadap kekikiran dirinya. Ada orang pelit, macam-macam orang pelitnya. Ada pelit harta, pelit ilmu. Oh, saya kalau nggak dibayar nggak mau deh. Nah, ini orang pelit nih. Ya, saya kalau bayarannya nggak sekian nggak mau ngajar. Ya, saya nggak mau ceramah. Wah, ini termasuk kitmanul ilm. Ya, dia tidak mau memberi. Nah, di sini orang yang mau memberi mau bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan terhadap al-husna. Al-husna ini yang pertama ada yang menyebutkan kalimatut thayyibah. La ilaha illallah. Ya, membenarkan terhadap al-husna, kalimat thayyibah. Ya. Ada juga yang menyebutkan al-husna, mempercayai ya akan adanya hari pembalasan. Ya, semua maknanya benar. Ya, mempercayai, membenarkan terhadap dia keesaan Allah, begitupun membenarkan terhadap adanya hari pembalasan. Ini sama. Jadi tiga hal ini, mau memberi dan bertakwa, dan membenarkan terhadap al-husna, kalimatut thayyibah, atau membenarkan terhadap apa yang ya dia akan dibalas pada hari kemudian. Maka fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami berikan kemudahan dia kepada al-yusra, segala macam kemudahan. Ya, jadi syaratnya tiga tadi. Ya, kalau tiga ini terpenuhi, maka kata Allah, kami akan tunjukkan dia kepada ya segala macam kemudahan, al-yusra. Ya, yasar itu mudah. Ya, al-yusra. Kemudian, ya. Wa amma man bakhila, maka adapun orang yang pelit, kikir. Nah, berarti lawannya yang tadi a'ta. Pelit terhadap apa? Ya bisa apa saja. Dia punya harta tidak mau berbagi, dia punya ilmu tidak mau memberi atau membagi ilmunya. Ya, pelit. Ya. Dia bisa membantu tapi tidak mau membantu.
termasuk bakhil. Makanya tadi disebutkan di surat Al-Hasyr, wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara oleh Allah dari kekikiran dirinya, orang pelit tapi dijaga dirinya terhadap kepelitan dirinya, maka mereka termasuk orang yang beruntung. Orang yang pelit, wastaghna, istaghna itu merasa cukup. Nah, manusia ini makhluk sosial. Saya nggak perlu dibantu, Pak. Ya, istaghna merasa cukup. Saya nggak perlu belajar, ada Google. Ya, nggak perlu majelis ilmuwan. Ya, majelis ilmunya YouTube. Ya, merasa cukup. Saya nggak usah dinasehati. Ya, saya udah tahu. Nah, ya, merasa cukup, merasa benar. Kamu siapa nasihati saya? Ya, merasa cukup. Macam-macam orang merasa cukup tuh ya. Merasa cukup untuk tidak dinasehati, merasa cukup untuk nggak belajar lagi. Ya, merasa cukup, oh seolah-olah dia ini ya orang yang paling soleh. Siapa kamu nasihati saya? Ya, ini saya orang paling berpengaruh di sini. Wastaghna, merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan terhadap al-husna, terhadap kalimat thayyibah, terhadap adanya hari pembalasan. Nah, maka orang yang seperti ini Allah tunjukkan kepada segala macam kesulitan. Fasanu yassiruhu lil usra, al usra, ya, aqsaratul mar'ah, wanita yang sulit melahirkan, makanya ya, sulit ya, al usra. Maka kata Allah, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan tidaklah yughni berguna, bermanfaat anhu darinya terhadapnya. Apa yang tidak berguna, tidak bermanfaat? Maluhu, hartanya. Ya. Hartanya tidak akan berguna idza taradda. Apabila taradda, dia meluncur. Taradda itu asal katanya meluncur, jatuh ke jurang yang paling bawah. Ya, masuk ke dalam neraka. Dan ya, hartanya tidak sedikit pun akan bisa menolongnya apabila dia masuk ke dalam jurang ya kebinasaan, neraka. Ya, harta itu yang dulu dia bangga-banggakan, pangkat yang selama ini dia ya selalu pamerkan jabatannya, tidak sedikit pun akan berguna untuknya. Ya. Begitupun kata Allah, ya, hartamu itu tidak berguna. Ya, nah, sesungguhnya alaina lal huda, ya, begitulah, ya, salah. Kami yang menetapkan atas diri kami, kata Allah, ya, menetapkan petunjuk atas kami. Ya, harta, ya, ketika seseorang membanggakan hartanya, ya, padahal harta itu tidak akan bisa menolongnya sedikit pun apabila dia telah ya, tarodda, meluncur. Jadi suatu hari Nabi bersama para sahabatnya mendengar suara keras. Ya. Nabi bertanya pada para sahabat, suara apa itu? Ya. Ya, para sahabat menjawab tidak tahu. Ya. Allah wa Rasulullah. Ya. Nabi menjawab itu adalah suara batu yang dijatuhkan ke dalam jurang neraka 500 tahun yang lalu. Ya. Jadi bagaimana jurang itu, ya, itu baru nyampe ke dasar neraka setelah 500 tahun. Ya. Begitupun kamilah yang menetapkan atas kami petunjuk. Ya. Jadi manusia itu ya tidak bisa sedikit pun memberikan petunjuk kepada orang lain. Ya. Jadi bapak-bapak, ya, para saudara-saudara dari jemaah tabligh ini berusaha
Ya, itu hanya bisa sekedar berusaha. Ya, jadi ngajak orang lain ibadah, sholat, ngaji dan lain sebagainya. Ya, itu luar biasa. Ya, tapi tidak sekali-kali dia bisa menentukan bahwa orang itu akan mendapat tunjuk. Ya, karena memang ya itu adalah haknya Allah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Ya, nah begitupun. Ya, sesungguhnya ya milik kami lah ya akhirat dan ula, kehidupan awal itu dunia. Ya. Fa'anzartukum ya. Ini singkat aja ya. Maka aku peringatkan kalian akan neraka talazzo yang menyala-nyala, yang tidaklah masuk ke dalam itu neraka illal ashqa, kecuali orang yang paling celaka. Siapa itu orang yang paling celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan. Ya, orang mendustakan terhadap apa? Terhadap apa yang ya Allah turunkan. Dia mendustakan dan dia berpaling dari ajaran tersebut. Ya. Wa sayujannabuhal atqa. Ya. Dan akan dijauhkan terhadap itu neraka al-atqa. Apa al-atqa? Kalau tadi ashqa, ya, bacanya ashqa itu orang paling celaka. Ya, kalau atqa sebaliknya orang yang paling bertakwa. Ya, siapa orang yang paling bertakwa? Alladzi yu'ti malahu, orang yang mau memberikan malahu, hartanya. Ya, mau bersedekah, mau mengeluarkan zakat, ya, sehingga dia yatazakka, ya, mensucikan. Wa ma li ahadin indahu, nah ini ya ayat tentang ayat ini, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidaklah bagi seseorang yang ada di sisinya dari suatu nikmat tujza yang harus dia balas. Ya, ini perihal tentang Sayyidina Bilal ketika beliau disiksa ya oleh Umayyah ya, itu dibaringkan di atas batu yang sangat panas. Lewatlah Sayyidina Abu Bakar ya, ketika lewat ya singkat cerita dibebaskan, dimerdekakan dengan tebusan atau dengan bayaran yang sangat mahal ya. Ini mungkin kalau nominal sekarang itu miliaran, Pak. Orang memerdekakan hamba saya itu kan, makanya ya fakku raqabah itu ya nilainya itu kan luar biasa ya. Jadi bukan 1 juta 2 juta, bukan kita kayak bayar ART, bukan ya, itu bisa sampai miliaran ya. Lalu ketika sudah memerdekakan, sini Bilal ini ya itu baik sekali kepada Abu Bakar ya. Orang-orang kafir ngejek, wah wajar ya, Bilal itu berbuat baik kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar yang sudah memerdekakan dia. Ya. Lalu Allah turunkan ayat ini, ya. Wa ma li ahadin, dan tidaklah bagi seseorang di sisinya yang ada nikmat di sisinya, ya, dari suatu nikmat yang harus dia balas, kecuali mengharapkan wajhi rabbihil a'la, pahala dari Allah. Nah, ini seharusnya seperti ini, Pak. Kita ini berbuat baik, ya, jangan lantas nanti ingin dibalas. Ya, itu keliru itu. Ya. Kita berbuat baik illa btigha wajhi rabbihil, karena mengharapkan pahala Allah. Ya. Kita kan sekarang gitu, Pak. Ya. Kalau kita berbuat baik, ya, seolah-olah nanti kalau misalkan dia itu jadi orang besar misalkan, itu tidak lupa. Tapi kalau misalkan dia lupa, seolah-olah gimana? Ya, kan orang ada istilah gitu. Oh, dia dulu pernah dibantu tuh. Kalau nggak dibantu sama saya nggak bakalan jadi orang. Ya, ketika dia tidak membalas ya apa yang sudah kita berikan, ya, seolah-olah kita nanti sakit hati. Nah, ini yang keliru. Kita memberikan bantuan, lalu orang itu lupa terhadap bantuan kita dahulu. Itu nanti kita sakit hati kan? Berarti kita keliru.
Padahal Sayyidina Bilal berbuat baik itu karena apa? Ya karena mengharapkan pahala Allah. Ya, kita kan itu selama ini seperti itu. Kita berbuat baik karena ingin dibalas, ya. Itu seolah-olah kalau nggak dibalas itu berarti orang ini nggak tahu diri. Ini orang nggak tahu diri, udah pernah saya bantu sekarang, ya. Sekarang dia lupa. Nah, itu kan yang keliru, ya. Berarti pahalanya sia-sia itu, Pak. Ya kan? Makanya Allah berfirman gimana? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kalian bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Sedikit kita mengungkit batal pahala sedekah kita, Bu. Ya. Wal adza, dan dengan cara menyakiti, ya. Kita ngungkit pemberian tuh. Wah, dulu saya pernah ngasih Bapak sekian-sekian, ya. Bapak pernah saya bantu. Nah, batal pahala puasa kita, pahala sedekah kita. Ya, tapi yang dibantu pun jangan ya, lupa diri. Makanya kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia sama tidak bersyukurnya kepada Allah, ya. Jadi kita ini memberikan bantuan, berbuat baik itu karena mengharap pahala Allah. Wala saufa yardo, ya. Dan Tuhanmu, ya, dia senantiasa akan ridho, akan rela, gitu ya. Wala saufa yardo, ya. Jadi kita berbuat baik, ya, lakukan dan lupakan, selesai. Jangan mengharap orang itu akan membalas, ya, perbuatan baik kita. Jadi kalau mau mengharapkan pahala kecuali kalau mau mengharapkan manusia, ya, balasan manusia silahkan diingat-ingat itu, ya. Nah, disebut-sebut apalagi, ya. Tapi kalau mau mengharapkan pahala Allah, lakukan dan lupakan, ya. Jadi Sayyidina Bilal itu pernah disinggung. Bilal berbuat baik wajar karena dia dibebaskan oleh Abu Bakar, kata orang kafir. Maka turun ayat ini, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, ya. Wallahu alam bissawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, ya. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesabaran dalam berdakwah khususnya, ya, dan diberikan kesabaran dalam beribadah, ya. Dan tentunya diberikan kesabaran dalam menjalankan dan menjauhi apa yang dilarangnya, ya, termasuk orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, kita tutup doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل المجيد كما صليت على إبراهيم وآله الأكيد. والبركات تنزل عليه وعلى آله كل حين مثل ما باركت في آل إبراهيم الأمين. اللهم صل وسلم على الحبيب السلام تملأ قلوبنا نورا بذكره في كل عام. آل محمد الطاهر كل فضلهم ربما كنجوم في السماء تضيء ليل الظلمة.
السماء تضيء ليل الظلمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي زد وبارك فيهم صلاة وسلام دائم محمد وآله الكرام